Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan di majlis yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat istimewa ini. Luar biasa kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat paling mulia di antara sekian banyak tempat yang ada. Hujan turun, ini juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak menghalangi kita untuk kemudian menggerakkan kedua kaki kita menuju masjid yang kita cintai bersama ini. Kemudian luar biasanya lagi, di masjid ini kita bersilaturahim. Khususnya saya secara pribadi dari Perak. Ini mungkin pertama kali saya masuk ke masjid yang sangat mulia ini. Luar biasa megahnya. Insya Allah silaturahim ini saya yakin umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pula rezeki kita juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man arada ayyub sitalahu fi rizqi wa yu'thir lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya Pak, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim itu. Jadi rupanya jamaah sekalian, duduknya kita seperti ini, ayo Pak niatkan kita silaturahim. Paling tidak bagi orang beriman kita ini, kita terbiasa silaturahim setiap hari yang kaum laki-laki minimal 5 kali kita berjumpa, yang diikat dengan salat berjamaah di masjid. Karena memang salah satu hikmah diperintahkannya kita berjamaah di masjid untuk menyambung tali silaturahim itu. Yang konsekuensi dari semua itu insya Allah panjang umur kita dan luas rezeki kita. Ini maknanya Pak, Ibu, bukan nanti umur kita lebih dari 100 tahun, lagian tidak enak. Ya, saya pikir Bapak sudah merasakan semua ya. Sudah kepala 7, kepala 8, gelisah semua Pak. Saya secara pribadi sejak saya operasi Pak tidak bisa lagi duduk seperti Bapak seperti ini. Saya setiap pengajian selalu minta meja seperti ini, dimanapun. Ya, karena ada ganjalan di sini jamaah sekalian.
Ini tulang saya tidak orsinil lagi Pak, diganti tulang saya di belakang. Nah jamaah sekalian, subhanallah, umur panjang ini tidak kemudian melewati batasan yang sudah Allah tentukan kepada kita. Masing-masing kita ini sudah ada batasan umurnya, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Lalu apa maknanya kalau orang silaturahim diperpanjang umurnya? Maksudnya jamaah sekalian, bahasa Nabi itu insya Allah sisa umur kita ini Pak, untuk menuju akhir kehidupan kita yang namanya ajal ini, insya Allah Pak, hari demi hari akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, semakin banyak amal salehnya. Semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin bertambah umur kita, masya Allah, jemaah sekalian, semakin khusyuk kita Pak salat ini, semakin menjauhi dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga manfaat silaturahim ini, kata Nabi, juga melapangkan rezeki. Ini juga perlu saya luruskan. Rezeki manusia ini Bapak Ibu tidak bisa lebih juga tidak bisa kurang. Masing-masing kita ini sudah ada takarannya dari Allah, ada kaplingannya dari Allah. Ini panjang Pak kalau saya bahas, tapi yang jelas hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, ketika berada di alam rahimnya, di saat jenengan menjadi janin di rahim ibu kita, berumur 4 bulan 120 hari, saat itu Allah sudah menentukan kaplingan rezeki buat kita. Berarti apa maknanya hadis ini? Orang kalau silaturahim dilancarkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Maknanya apa? Rezekinya tetap Pak sesuai dengan kaplingan Allah. Cuma insya Allah sampean diberi keberkahan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf loh Bapak, Ibu, banyak sekarang ini Pak orang miliarder. Rekeningnya itu mungkin banyak juga Pak, masing-masing rekening miliaran. Tapi mohon maaf, kadang-kadang orang itu Pak tidak bisa makan rawon, tidak bisa makan pecel Pak. Minum air dibatasi, paling banyak sehari semalam 600 mili. Kenapa? Gagal ginjal Pak. Banyak saya perhatikan, saya jadi saksi jamaah sekalian, tidak sekali dua kali saya melihat contoh-contoh seperti itu. Sukses secara materi, usahanya, pabriknya di mana-mana. Ya, tapi mohon maaf, duduk di kursi roda Pak. Salat tidak bisa sempurna. Ya, dan lain sebagainya. Jadi rupanya rezeki itu yubsit lahu fi rizki. Rezeki itu jamaah sekalian, ya rezeki kesehatan. Duit banyak Pak, tapi sakit-sakitan. Rezeki itu kecerdasan. Fulusnya banyak tapi pikun. Mau sampean jadi miliarder Pak, triliuner tapi pikun, tidak bisa menikmati Pak. Rezeki itu kecerdasan, rezeki itu Pak kesehatan, rezeki itu Pak punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri setia, suami perhatian sama istri, anak-anak birrul walidain, hormat pada, itu rezeki jamaah sekalian. Rezeki Pak punya teman yang akrab seperti ini. Rezeki itu jamaah sekalian punya tetangga kanan kiri yang care sama kita. Itu rezeki jamaah sekalian. Nah ini salah satunya yang menguatkan semua itu, di saat sampean terbiasa duduk bersilaturahim seperti ini. Ini hanya difahami bagi orang yang punya iman Pak. Tema kita sekarang indahnya menjadi seorang mukmin ya. Tema kita itu Pak. Ini kalau kita tidak punya iman, tidak meyakini bab-bab seperti ini jamaah sekalian. Saudara, lebih kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata silaturahimnya itu kita kemas dengan pengajian seperti ini. Ngaji Pak, ngaji bersama. Allahu Akbar. Sampean tahu manfaatnya ngaji di masjid seperti ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah, hadis yang cukup panjang, ditutup sama Nabi, majtama'a qaumun
qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum. Kita ini kaum kan Pak ya? Kaum dari jamaah Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah ini ya. Kaum Pak, berkumpul yang bagaimana? Di rumah Allah. Fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah ya akhi. Kalau sampean sudah membangun rumah ini, sampean jangan kemudian mengaku ini rumah saya, masjid saya, tidak Pak. Ini apalagi sudah berupa wakaf dan nadinya Muhammadiyah umpamanya, toh juga Muhammadiyahnya juga milik Allah Subhanahu wa taala, sampean juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid ya, masjidnya Allah, rumahnya Allah, fi baitin min buyutillah, sampean duduk silaturahim terus dikemas dengan pengajian. Persis yang malam ini sampean langsung laksanakan. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya Allah akan turun kepada kita semua ini Pak, sampean semua ini, termasuk juga anak-anak kecil kita ini Pak, semua yang hadir di sini akan diberi oleh Allah as-sakinah, baik sakinah di dunia ataupun juga sakinah di akhirat. Apa sakinah ini Pak? Sakinah itu dari kata-kata sakana yaskunu, sakinatan, atau as-sakan, ketenangan. Biasanya kita kalau ingat sakinah, ingat waktu kita nikah ya. Ya Pak ya. Dengan litaskunu ilaiha, supaya ada apa? Sakinah di situ. Cuma biasanya Pak 1 tahun pertama sakinahnya itu. Masuk tahun kedua mulai Pak luntur. Salah satunya untuk mengabadikan sakinah rumah tangga, sampean lihat Pak. Seorang suami, seorang istri dan anak-anak kita semua yang rajin ke pengajian seperti ini dan menyambung tali silaturahim dengan kemasan seperti ini, lihat Pak, pasti rumah tangga kita sakinah betulan, abadi sakinahnya itu. Ya Allah Bapak, saya ini kebetulan ya Ustadz ya, sudah kadu dipanggil Ustadz Pak, memang beban nih Pak, sehingga sedikit-sedikit banyak orang curhat, baik curhat masalah problem anak, curhat masalah anak yang tidak hormat pada orang tua, curhat masalah perselingkuhan, curhat masalah tukaran kakak adik karena berebut warisan, curhat yang tidak nyambung dengan mertuanya, ujung-ujungnya tidak pernah ngaji orang itu Pak, tidak pernah ngaji. Lalu bagaimana akan bisa mendapatkan sakinah itu jamaah sekalian? Nah, para ulama mengomentari sakinah itu ada 3. Yang pertama, as-sakinah al-fikriyah, ketenangan pemikiran. Ini otak ini Pak, pikirannya tenang. Orang kalau suka ngaji Pak, tenang, tidak emosional. Menghadapi masalah itu jalan Pak, nalarnya jamaah sekalian. Tapi kalau orang nggak suka ngaji, tersinggungan. Dan orang kalau tersinggungan Pak, tidak bisa berpikir waras. Ya, orang kalau suka ngaji itu sakinah fikriyah, tenang pikirannya. Terus yang kedua, sakinah ruhiyah, tenang pula jiwanya, tidak gelisah, tidak ada galau Pak. Ya, tidak ada galau, tidak sumpek, bawaannya sumringah. Lihat orang suka ngaji Pak, wajahnya itu walaupun gelap kayak orang Afrika Pak, tapi kelihatan ada nur. Kenapa? Dia ngaji, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, sakinah fikriyah, sakinah ruhiyah, bahkan juga sakinah jasadiyah, tenang pula fisiknya. Fisiknya pun tenang Pak. Saya lihat orang-orang suka pengajian Pak, jarang sakit Pak. Jarang sakit. Kalau sakit Pak, dia bisa ngelola sakitnya Pak. Tidak banyak ngeluh. Ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu diri kepada siapa saya harus bisa merawat fisik saya ini gitu. Tidak semua orang diceritakan. Subhanallah. Ya, saya mengalami semua ini jemaah sekalian. Saya Pak, tidak apa-apa cerita ya.
Nah ini kan sakinah juga Pak, ini asli nih Pak. Saya nih Pak dioperasi 4 kali Pak, operasi sinus. Kalau sampean lihat Pak, ini ada bekas jahitan Pak ini dibor saya ini Pak. Tulang saya ini, tengkorak saya dibor karena ada cairan kesini tidak bisa keluar. Namanya sinusitis frontalis jemaah sekalian. Itu awal saya dioperasi. Setelah itu jemaah sekalian, saya bangun masjid di Teluk Buli Ar-Rahmah. Terus ada tamu musinin dari Saudi datang, pengen ngelihat masjid saya untuk jadikan percontohan di masjid yang lain. Sekaligus bertanya tentang bagaimana ngelola masjid, memanage masjid. Subhanallah, turun di lantai kedua Pak, terpleset saya Pak, patah saya punya kaki. Loh, apakah kemudian kita nyalakan sana, nyalakan masjid Pak, nyalakan terapnya masjid? Semua muqaddar Pak, di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya semua ya mas kalian. Oke, sudah Pak. Setelah itu, ini yang kedua operasi saya Pak. Yang ketiga, sampai yang lihat wajah saya Pak, ini di sini agak bengkak sini Pak. Beda dengan sini. Di sini ada pen Pak. Gigi saya dicabut yang paling belakang, kemudian dokternya malah praktek. Senior Pak, jago. Kemudian padahal sekarang sudah ada teknologi yang mungkin dia tidak mengikuti perkembangan Pak. Makanya kalau sampean cari dokter-dokter ahli operasi segala macam, cari yang muda-muda Pak, yang 40 tahun, 50 tahun. Semakin tua kadang-kadang nggak ngikutin teknologinya jemaah sekalian. Betul itu Pak. Dan kita dibuat tenang menghadapi itu. Saya kalau mau menggugat Pak, sudah jadi isu nasional. Dan hancur kredibilitas dokter itu jemaah sekalian. Saya tutup rapat-rapat. Hadza qadarullah. Takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Wa subhanahu, dengan ketenangan itu ketemu dengan orang-orang Pak yang ahli, namanya bedah kepala leher. Saya nggak perlu sebut dokter ini Pak, 1 rupiah pun tidak mau dibayar jemaah sekalian. Dikawal saya sama dia Pak. Wong ini bukan ahlinya Ustaz, seharusnya ini ada koordinasi dengan kami Ustaz. Iya sudah Pak dokter, itulah ini Ustaz. Ini Pak, ketenangan begini Pak perlu. Itu salah satunya kalau sampean terbiasa ngaji begini Pak. Ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi sampean bisa ngelola masalah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu Pak. Bayangkan Nabi kita. Sampean tahu Nabi Pak, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, terutama perang Uhud ya mas sekalian, disobek pelipisnya Pak. Halo? Terus ini bibir Pak sobek sampai kemudian kelihatan geraham Nabi itu ya mas sekalian, luka. Apakah Nabi salah? Apakah Nabi banyak dosa? Halo? Kemudian hijrah ke Taif sebelum ke Madinah, dilempar batu selama perjalanan 16 km Pak, sama preman-preman Taif. Berdarah-darah Pak, sampai sepatu Nabi itu Pak, sepatu padang pasirnya itu begitu dibuka berisi darah separuhnya ya mas sekalian. Tapi Nabi tenang. Kemudian berdoa, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku mengeluh kepadamu ya Allah akan kelemahan kekuatanku ini. Ila man takiluni, kepada siapa aku harus menyandarkan hidupku ini? Apakah saya menyerahkan kepada musuhku sehingga aku tidak berdakwah lagi? Itu kan kalau sampai lihat baca bahasa tadi Pak. Jadi orang-orang kalau suka ngaji begini ya mas, kan bukan kemudian nihil masalah, enggak Pak, pasti ada masalah. Cuma sampean diberi ketenangan bisa ngelola masalah itu. Mohon maaf, terkadang nanti siap-siap loh Pak, nanti akan ada kejutan-kejutan dalam rumah tangga kita. Anak yang bermasalah, istri yang bermasalah, atau kalau ibu-ibu suami bermasalah. Tapi kalau kita suka ngaji begini, tahu caranya Pak menyelesaikan masalah itu. Bisa ngelola itu jemaah sekalian. Itu makna apa?
as-sakinah. Ini semua sangat berbanding lurus dengan kualitas iman, Pak, iman yang kita miliki. Kita sedang berbicara indahnya menjadi seorang mukmin. Orang beriman itu jemaah sekalian, namshi ma'at takdir, berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya lah menjadi seorang mukmin, terserahlah. Mau nikmatnya atau indahnya menjadi seorang mukmin, memang nikmat ya akhi. Karena segala sesuatu antum kaitkan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Pak ya. Ini yang pertama. Ini jadi ngajinya kita seperti ini. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka, pada kita semua as-sakinah, ketenangan. Tenang pikirannya, tenang rohaninya, tenang pula apa? Fisiknya Pak. Mau saya tambah lagi Pak, masalah saya pribadi tidak apa-apa ya. Operasi keempat Pak, ini yang paling berat. Ini yang paling berat jamaah sekalian. Saya kena HNP Pak. Katanya saraf kejepit. Saya punya langganan dokter di sini. Ini mana ini Pak? Nggak tahu, ada dokter Chinese di sini. Pakai akupunktur Pak. Begitu dia akupunktur, saya bisa jalan lagi jemaah sekalian. Nggak tahu ya akhir karim. Ini tidak apa-apa Pak, kita cerita tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada saya jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan sampean bisa ngambil ibrah semua dari kejadian ini. Waktu itu Pak, saya diundang mau ke Spanyol, ke Eropa. Ada undangan pengajian. Sehingga teman-teman banyak pengen ikut saya Pak. Ada dokter ahli bedah, ada dokter anestesi, ada dokter bedah saraf, Masya Allah. Terus ahli kesehatan masyarakat ingin mendampingi saya untuk dakwah, bawa isinya masing-masing. Saya juga dengan isi saya juga. Wawancara Pak untuk ngambil visa di Jakarta aja Pak sekalian. Spanyol Pak, Espar. Sudah terjadwal semua Pak, hari ini pengajian di sini, nanti pindah lagi ke sana. Terjadwal semua. Kita di sana mau 1 minggu lebih. Nah, waktu mau berangkat tinggal 3 atau 4 hari Pak. Kok tidak enak? Kenapa Mas? Saya terganggu justru pakai ini Pak. Tidak bisa konsentrasi saya bicara. Kalau pakai ini, kedengaran kan? Boleh. Ya. Nggak dengar dia tadi Pak. Loh, sampai nggak dengar saya bicara tadi? Hah? Jadi nggak nyambung dari tadi saya bicara Pak? Nyambung ya? Allah kasihan. Mau berangkat Pak, tinggal 4 atau 5 hari lah kurang lebih. Kok miring saya Pak? Saya punya dokter langganan yang biasa ngawal saya, memeriksa saya, namanya Profesor Hafid Bajamal. Loh Ustaz, kenapa Ustaz? Saya kok curiga Ustaz ini. Iya dok, saya mau pamit, barangkali ada obat-obat penguat apa? Otot-otot punggung saya bilang, ini musim dingin kebetulan. Jangan terlalu keras juga ya, nanti cuing ini Pak. Apa? Feedback. Halo. Ustaz, saya curiga Ustaz. Foto kata dia. Foto Pak, MRI. Sore saya dipanggil Pak. Ustaz bisa kesini gitu. Oh iya dok, dengan senang hati. Ustaz kapan berangkat? Insyaallah 3-4 hari lagi. Sudah keluar semua tiketnya apa segala macam. Saran saya, Ustaz jangan ikut. Ini Ustaz, nanahnya sudah kemana-mana. Jadi antara tulang 4 dan 5 itu Pak, ada nanah jamaah sekalian. Pantes Pak, kalau sakit itu jamaah sekalian, saya semaput Pak. Nahan sakit itu.
Ustaz, saya 40 tahun ngoperasi punggung ini, karena itu spesialis saya. Ini Ustaz yang ke-7 ada kejadian seperti ini gitu. Kita mau menyalahkan siapa, Pak? Mau menyalahkan Allah Ta'ala? Hah? Tak bisa. Ini bantalannya, Pak. Ini kebetulan di sini, Pak, ada bantalan kan? Ini bantalannya sudah hancur, Pak. Ini sekarang di bantalan saya bantalan baru, Pak, bukan bantalan dari Allah Subhanahu wa taala. Buatan manusia. Ditempelin kayak gitu jemaah sekalian. Tapi subhanallah, saya, Pak, tidak merasa apa ya? Tidak punya perasaan ya derdek ada, Pak, tapi ada suatu kepasrahan yang luar biasa jemaah sekarang gitu. Hadza ma qadarullah. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa, Pak. Dijalani. Operasinya 6 jam, Pak. Tak main-main. Nah, ikhwatal iman, ini takdir, Pak. Jadi orang beriman itu pasti ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampeyan lihat, Pak, di awal surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah manusia itu akan dibiarkan berucap begitu saja kami beriman, kemudian tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi, Pak, setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Pasti ada musibah, pasti ada masalah. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, memberikan ujian pada umat sebelum mereka ini. Wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Sampai kata Allah, aku benar-benar tahu mana di antara mereka yang jujur dengan imannya dan mana di antara mereka yang dusta akan imannya. Jamaah sekalian, ini, Pak, indahnya orang beriman, manisnya orang beriman, nikmatnya menjadi orang beriman ya begitu. Dia meyakini setiap dosa, setiap musibah yang menimpa kepadanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kemungkinan kedua, Allah sedang cinta sama kita. Lah ini, Pak, hanya bisa dirasakan ahasiban nas bagi orang yang betul-betul beriman, Pak. Tidak ada iman, keimanan kita bermasalah, kemukminan kita bermasalah, pasti kita menggelepar jemaah sekalian. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak, manfaat yang pertama. Ngaji seperti ini Allah berikan sakinah. Sakinah. Insyaallah pandemi begini ya, antum pasti bisa ngelola dengan betul. Tidak takut, Pak, orang beriman itu, Pak. Orang beriman tuh ngelihat pandemi begini, hadza masya Allah, wa man lam yakun lam yasha. Ini kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, Pak. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang beriman, Pak, mukmin saja, dan bisa ngelola itu jemaah sekalian. Orang beriman, Pak, ketika masuk pandemi begini sudah 2 tahun, dia tahu kapasitasnya, Pak. Tidak setiap ada info-info masuk liar, berita-berita hoax dikomentari, Pak. Dia jaga lisan. Ketika saya berbicara begini, ada nggak manfaatnya atau tidak? Paham maksud saya, Pak sekalian? Orang beriman, Pak, jaga lisan, jaga komentar-komentarnya. Mulut tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Nabi itu mangkana yu'minu. Barang siapa beriman, Pak, mukmin kepada Allah dan punya orientasi akhirat,
dia tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang baik-baik. Faliyakul khairan awil yasmut. Lah ini semua dampak dari ngaji begini Pak, silaturahim begini, Allah turunkan kepada mereka yang namanya as-sakinah, ketenangan. Oke. Yang kedua, apa manfaat yang kedua dari pengajian seperti ini? Silaturahim yang dikemas dengan pengajian begini karena iman yang kita miliki ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sampean malam ini mungkin sampean tidak sadar Pak, sedang diselimuti mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tahu rahmah Pak? Tahu rahmat jemaah sekalian? Apa rahmah Pak? Ar-rahmah itu diambil dari sifat Allah yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat dasarnya itu rahmah. Rahmah, kasih sayang Pak. Sampeyan sedang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allahu Akbar. Kalau sudah Allah cinta sama sampean, karena Allah bangga ngelihat sampean duduk ngaji seperti ini, subhanallah. Itu Pak, seluruh makhluk yang ada di sekitar kita Pak, semuanya akan cinta sama kita. Lihat hadis Nabi. Innallaha idza ahabba 'abdah nadahu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta kepada hambanya dipanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Fa'ahibhu, maka engkau ya Jibril wajib mencintai fulan. Jadi Pak, insya Allah sampean malam ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril Pak. Jibril tak kuat Pak. Fanada Jibrilu ahlas sama'. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit Pak. Seluruh malaikat yang ada di langit dipanggil oleh Jibril. Apa kata Jibril? Inna Allah yuhibbu fulan wa ana uhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbu ahlus sama'. Kata Jibril, Allah mencintai fulan, aku juga dipinta untuk mencintai fulan, maka kalian semua wajib mencintai fulan. Maka Pak, seluruh penghuni langit ini Pak, malaikat yang ada di langit semuanya mencintai kita semua yang ada di sini jemaah sekalian. Dan semua masjid yang ada pengajian seperti ini jemaah sekalian. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Fayudha'u lahul qabul. Maka Allah meletakkan kepada mereka al-qabul. Apa al-qabul Pak? Saling nerima Pak. Ada keakraban di antara kita jemaah sekalian. Sampean lihat Pak, orang kalau nggak suka ngaji banyak musuhnya. Iya Pak enggak? Orang kalau nggak suka ngaji jemaah sekalian sering salah faham satu sama lain, tidak ada rahmah Pak. Bengis bawaannya Pak. Orang kalau tidak suka ngaji Pak, ngaco omongannya. Orang kalau tidak suka ngaji Pak, bicaranya ketus, nyelekit. Orang kalau tidak suka ngaji Pak, tampilan wajahnya pun menakutkan Pak. Ini pentingnya apa? Ngaji. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan kepadanya, pada mereka yang suka ngaji itu rahmatnya, rahmah. Kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada kita Pak. Sehingga apa konsekuensinya? Akhi, antum pulang ke rumah Pak, istri semakin lengket sama sampean. Anak-anak menghormati sampean Pak, pasti sudah Pak. Ketemu orang Pak nyambung, karena kita bicara Pak, karena terbiasa disirami Pak dengan ayat Allah, disirami dengan hadis-hadis Nabi. Ngomong sama orang Pak penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian. Itu dampak dari ar-rahmah yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian. Oke. Yang ketiga. Ini menarik yang ketiga jemaah sekalian. Wa haffathumul malaika. Dampak dari rahmat tadi Pak, malaikat turun jemaah sekalian. Sampai tidak sadar Pak, ini sekarang ratusan malaikat satu persatu Pak, yang ngantuk, yang nyender semua Pak. Bahkan yang nunggu di situ Pak. Tapi dengarkan pengajian saya, semuanya didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak sampai selesainya pengajian ini Pak, kemudian berhenti doa itu jemaah sekalian. Ya Allah.
Jadi yang berdoa malaikat, bukan ustadz lagi Pak yang doa Pak. Betul itu. Yang berdoa itu siapa? Makhluk yang tidak punya dosa. Pasti doanya didengar oleh Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau antum baca itu Pak tentang bab majlis fadailul dzikr, fadailul majlis dzikr, keutamaan duduk ngaji seperti ini. Apa kata Nabi? Innal malaikata tadau ajnihataha. Malaikat itu melepaskan sayapnya, terus mengangkat kedua tangannya satu persatu sampai yang didoakan oleh malaikat Pak. Bukan malaikat Pak, tapi malaikat-malaikat terus doakan terus. Apa doanya Pak? Ada 3 doanya itu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Pak, sampai mendapatkan doa pengampunan dari malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah tuangkan rahmatmu pada orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah buka pintu pertobatan kepada orang ini. Selesai sudah Pak. Sampai kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, jadi mungkin ada di antara kita jemaah sekalian, merasa berdoa Pak kurang nyambung dengan Allah. Datang saja ke pengajian, jangan cepat-cepat pulang. Tunggu doa terakhir siapa yang baca doa itu, dan kau amini, karena juga doa mereka, doa orang itu akan diamini oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, dahsyatnya, indahnya kita ikut pengajian seperti ini. Ini semua kalau kita punya iman Pak. Tidak ada iman, tidak meyakini Pak suasana seperti ini jemaah sekalian. Akhirnya sampean hanya terjebak dengan rutinitas saja Pak. Apalagi pengajiannya pengajian rutin Pak. Itu lebih jenuh nanti sampean jemaah sekalian. Tapi kalau punya iman, bertahan. Walaupun kadang-kadang rada nggak nyambung Pak. Ada beberapa ustadz Pak ngomong nggak nyambung Pak. Tapi sampai berpikir tentang manfaatnya saja, diam saja. Nanti lama-kelamaan Pak, sampai akan mendapatkan doanya malaikat, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan sakinah sebagaimana saya gambarkan tadi. Walaupun ilmu tidak masuk, kadang-kadang kita mendapatkan kesabarnya sampai ngaji begini. Ini luar biasa karunia-Nya jemaah sekalian. Apalagi sampean kemudian mencatat, merekam, dan nyambung memahami, siap mengamalkan, itu lebih istimewa lagi nanti. Nah saudara, yang terakhir apa terakhirnya itu, kata para ulama, indahnya ngaji seperti ini, Allahu Akbar, karena iman yang kita miliki sebagai seorang mukmin. Apa kata Allah? Kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Malam ini Pak, satu persatu sampean Pak, nama sampean disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya, sampean dibanggakan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh fulan, lihat wahai malaikatku di Masjid Al-Hikmah, fulan, saksikan ya, inni qad ghafartu lahum jami'an, sungguh aku mengampuni semuanya tanpa kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampean malam ini Pak dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, inistabatil kabair, selama kita tidak terjebak dengan dosa besar, insya Allah Pak, selesai sudah Pak. Langsung luntur semua dosa-dosa kita sepanjang hari ini, ma'asyar muslimin. Saya ingin nanya Bapak, siapa dari subuh sampai maghrib begini yang tidak punya dosa? Siapa Pak di antara kita? Ya dari subuh tadi sampai maghrib ini yang tidak punya dosa, siapa jemaah sekalian? Tidak ada Pak. Insya Allah ngaji begini selesai semua. Dan Allah Pak yang memproklamirkan dirinya. Saksikan ya yang duduk di Masjid Al-Hikmah itu dan masjid-masjidku yang lain yang mereka bersilaturahim ngaji bersama seperti itu, semua dosa-dosa mereka aku ampuni semuanya tanpa kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Pak, inilah iman yang harus sampean jaga terus menerus. Nah, di satu sisi jamaah sekalian, kita ini manusia Pak, punya nafsu, punya hawa nafsu, punya syahwat Pak, yang terkadang kecerdasan berpikir kita dan kejernihan nurani kita Pak terkalahkan oleh rongrongan syahwat kita ini Pak. Makanya Nabi mengatakan al-iman, iman itu yazidu yanqus, iman itu naik dan turun. Iman itu naik turun Pak. Alhamdulillah malam ini sampean iman lagi naik. Buktinya apa? Sampean ada di masjid. Hujan lagi Pak. Ya, padahal kalau di rumah ini weekend kan, weekend Pak ya, weekend. Saatnya sampean rehat dengan keluarga, tapi sampean rehat sejenak Pak, 1 jam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampean dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Nah, iman ini Pak perlu sampean jaga. Yazidu bitta'at. Bertambah iman ini bertambah iman ini jemaah sekalian manakala kita melibatkan diri kita kepada sesuatu yang baik-baik, pada amal saleh ini Pak, pada ketaatan ini. Paksa memang Pak, harus ada mujahadah iman ini jemaah sekalian. Tapi kalau sampai tidak ada mujahadah, yang kusu bil ma'asi, menurun berkurang iman itu kalau sampai terjebak dengan dosa dan kesalahan mengikuti irama nafsu kita jemaah sekalian. Maka memang tidak ada jalan lain Pak. Ayo, iman yang kita punya ini kita rawat terus, kita jaga terus. Bagaimana menjaganya? Salat 5 waktu seperti ini jaga terus Pak. Makmurkan masjid ini Pak. Makmurkan. Ini Pak nanti akan jadi saksi Pak. Sampean tempat duduk ini Pak, apa namanya ini, keramik ini Pak akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Dan insya Allah orang kalau ke masjid Pak tidak punya orientasi dunia Pak. Pasti sudah orientasinya orientasi apa? Orientasi akhirat Pak. Ini sanggup saya ke akhirat. Saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus taat menemui Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai dengar adzan, sampai santai di rumah, tidak nyambung Pak. Meluncur iman ini jamaah sekalian. Jangankan ikut ngaji bertahan begini, mau salat berjamaahnya pun susah jamaah sekalian. Saya belum bicara Pak bagaimana meningkatkan iman dengan amal-amal sunnah, puasa Senin Kemisnya, membaca Al-Qur'annya, ya Allah, ya, silaturahimnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Pak, ini baca orang beriman. Barang siapa beramal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, sementara dia orang beriman, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, dijaga betul imannya, maka kami akan memberikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang sangat baik. Hayatan thayyibah, hidupnya Pak tentram, damai, aman, sejahtera. Subhanallah. Tidak hanya itu ya akhi, wala najziyannahum ajrahum, kami juga akan membalas kepada mereka dari amal saleh yang dia lakukan itu, baik itu amal saleh hablum minallah atau hablum minan nas, ini semuanya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang mereka perbuat ini. Jangan sampai loh Pak, jangan sampai menyangka capeknya sampean 3/4 jam atau 1 jam ngaji begini Pak tidak punya nilai di mata Allah Pak. Ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kalinya, Pak. Ini hanya ada bagi orang yang memiliki iman, jemaah sekalian. Itu Pak, nikmatnya orang beriman seperti itu. Manisnya orang beriman seperti itu, Pak. Indahnya orang beriman begitu, Pak. Seluruh amal solehnya ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan?
Nah, saudara, saya ingin menutup dengan satu ayat. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Siapa yang tidak merugi, Pak, dalam menggunakan waktu ini? Siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang selalu menjaga imannya. Mukmin, Pak. Orang mukmin ini, Pak, yang mengawal imannya tidak akan rugi hidupnya. Kenapa? Ketaatan nyambung, Pak. Amal saleh nyambung. Semua nyambungnya, maksiat dihindari. Terjebak dengan maksiat, Pak, tapi langsung dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Wa amilus salihat. Itu tidak rugi hidup kita nih, Pak. Kemudian jangan lupa, karena kita manusia pasti terjebak dengan salah. Wa tawasau bil haq. Ayo saling nasihati untuk menegakkan kebenaran ini. Wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan akan kesabaran. Hidup ini, Pak, banyak masalah. Ya, kehidupan kita ini banyak masalah. Maka saling mengingatkan, Pak, untuk sabar satu sama lain menghadapi semua masalah itu. Mudah-mudahan ini semua jadi perenungan buat kita semua. Mudah-mudahan iman yang Allah berikan kepada kita, Pak, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan dunia ini semuanya dengan iman. Bila ilaha illallah bi husnil khatimah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak tahu ini, Pak, ini ada 5 hadiah di sini jemaah sekalian. Atau azan dulu? Iya. Azan dulu, Bapak Ibu. Ini ada 5 hadiah nih, Pak, sepertinya 5 buku ya. 5 pertanyaan berarti. Hah? 5 pertanyaan berarti. Hah? 2 cukup. Oh, baik. Pertanyaan pertama, tadi saya mau mukadimah pengajian ini jemaah sekalian. Ya, nikmatnya kita bersilaturahim. Ya, bersilaturahim karena kita punya acara seperti ini. Ini tanpa kita sadari adalah silaturahim yang dikemas dengan kemasan pengajian. Kalau boleh saya tahu, apa manfaat silaturahim ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ulangi lagi, siapa yang bisa menjawab ya, apa dampak pengaruh nikmat karunia yang akan Allah berikan kepada kita bagi orang yang suka silaturahim? Ada 2 itu, Pak. Tadi saya sebutkan. Monggo, Pak. Ya. Sudah cukup, Pak. Sampean dapat panjang umur. Ya. Alhamdulillah, ini zikir pagi petang, tulisan sahabat saya Yazid. 1, panjang umur. Yang kedua apa? Yang kedua apa, Pak? Monggo, Pak. Betul, melapangkan rezeki, insyaallah. Monggo, Pak. Tak sambungkan sekalian ini ya, biar habis. Ya. Biar barakah juga sampean. Panjang umur tentu umurnya tidak akan terus memanjang sampai 100 tahun. Ya. Rezekinya banyak, insyaallah rezeki kita tidak sampai bertriliun-triliun, Pak. Apa maknanya panjang umur dan luas rezekinya, apa maknanya itu jemaah sekalian? Halo? Apa? Angkat tangan, Pak, yang bisa jawab. Berkah. Betul. Berkah umurnya, berkah hartanya, insyaallah. Baik. Kemudian pengajian ini, silaturahim ini dikemas dengan kemasan pengajian.
ngaji bersama seperti ini. Saya juga menceritakan tadi tentang manfaat pengajian menurut Rasulullah. Ada 4 itu jamaah sekalian. Ada yang bisa menjawab, Pak? Apa yang pertama itu? Halo? Cukup jelas saya bicara tadi itu, Pak. Apa yang pertama, Pak? Manfaat dari ngaji. Sakinah. Nah, monggo. As-sakinah. Ketenangan hidup, ya, tenang pikirannya, tenang pula apa? Rohaninya dan tenang pula fisiknya. Ini sudah koma sudah, Pak. Terakhir, apa yang terakhir? Apalagi setelah sakinah? Monggo Bapak-bapak. Apa Pak setelah sakinah? Hah? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak. Ya. Setelah rahmat kita akan mendapatkan doanya malaikat. Setelah doanya malaikat kita juga akan mendapatkan pengakuan Allah bahwa semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.